Halo sahabat benang merah kehidupan, terima kasih dengan adanya dukungan untuk memberikan like dan subscribe-nya. Tentunya juga kami menunggu komentarnya bagaimana supaya kita sama terus belajar tentang kepribadian. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana kita menghargai waktu. Tuhan menjadikan adanya pergantian siang dan malam serta berubah-ubahnya bentuk bulan tidak lain adalah agar kita mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Tuhan menciptakannya sedemikian itu bukan tanpa tujuan. Ada banyak hikmat di balik tanda-tanda kekuasaannya, salah satunya agar kita bisa menghargai waktu. Waktu yang berlalu tidak akan pernah terulang lagi. Sebagaimana halnya usia kita adalah kumpulan waktu, kita tidak akan pernah kembali kepada masa kecil kita. Waktu terus bergulir dan menggilas batang usia kita, karenanya cara yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebagai bentuk penghargaan kita terhadap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Menghargai waktu bukannya berarti menggunakan hanya untuk bekerja saja sesuai dengan kebutuhan. Kita harus pintar-pintar dalam membagi waktu untuk bekerja, beribadah, istirahat, kegiatan sosial, dan sebagainya. Dengan begitu, waktu kita dapat bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat. Menghargai waktu memang bukan hal yang mudah. Bagaimana di antara kita yang kurang pandai mensiasati waktu, sehingga meskipun jatah waktunya sama-sama 24 jam, setiap orang mempunyai hasil yang beda. Ada orang yang dalam 24 jam dapat menghasilkan tulisan setebal 100 halaman. Tetapi tidak sedikitnya yang menghabiskan waktunya untuk bermalas-malasan. Orang yang menghargai waktu biasanya memiliki prestasi-prestasi yang dapat dibanggakan. Kita tentunya ingin menjadi orang yang lebih baik menghargai waktu, bukan? Lalu bagaimana caranya? Kita harus selalu ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Pada saatnya nanti kita akan pergi meninggalkan dan memasuki dunia baru, yaitu akhirat. Dengan begitu kita akan selalu berusaha mengoptimalkan waktu untuk kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang agar tidak menjadi orang yang merugi. Orang yang menghargai waktu selalu berusaha waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ia pun tidak ingin menyebabkan orang lain menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Karenanya ia juga tidak suka membuat orang lain menunggunya. Ketika membuat janji, kita akan sebisa mungkin datang tepat waktu. Ia sangat menghormati janjinya dengan orang lain. Orang yang menghargai waktu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pemanfaatan waktunya. Di sini ada beberapa poin terkait dengan pemanfaatan waktu seperti yang saya akan bagi pada malam hari ini. Yang pertama, kita harus menggunakan waktu sebelum datang kesempitan. Orang yang menghargai waktu tidak suka menunda pekerjaan, bermalas-malas, ataupun melamun. Ia menyadari bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Yang kedua, memanfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Memanfaatkan kesehatan untuk melakukan kebaikan merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita datang masa sakit, banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Yang ketiga, memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua.
Masa muda adalah masa yang energik dan penuh semangat. Masa ini jika dimanfaatkan untuk kebaikan, tentunya akan sangat berarti untuk diri sendiri ataupun orang lain. Orang yang menghargai waktu akan memanfaatkan masa mudanya sebaik mungkin. Ia tidak akan terpengaruh dengan orang-orang sebayanya yang menghabiskan waktu untuk huru-hara dan foya-foya. Ia menyadari bahwa masa mudanya akan terhempas oleh putaran waktu dan tidak ingin menyesal ketika masa tua datang menghampirinya. Di masa tua, kesempatan memanfaatkan waktu terus saja terbuka. Hanya saja peluang-peluangnya kebaikan semakin sedikit dan energi pun sudah banyak yang berkurang. Keempat, memanfaatkan waktu kaya sebelum miskin. Kita semua menyadari bahwa roda kehidupan selalu berputar. Orang yang hari ini kaya belum tentu dia bisa memiliki selamanya. Bisa jadi pada suatu masa ia mengalami juga kemiskinan dalam seketika. Karenanya selagi kita masih diberikan nikmat berupa kekayaan, alangkah baiknya kita bisa memanfaatkan untuk kebaikan. Mungkin kita akan bisa bersedekah, menyantuni fakir miskin, membantu korban bencana alam. Semua itu yang kita butuhkan, bantuan berupa harta yang tidak bisa kita lakukan ketika kita miskin. 4. Memanfaatkan hidup sebelum datang kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sekuat apapun kita menghindarinya. Karenanya selagi masih punya kesempatan hidup di dunia ini, alangkah baiknya kita memanfaatkan untuk beramal kebaikan agar tidak menyesal ketika datang hari di mana penyesalan itu tidak berguna lagi. Semoga kita bisa melakukan. Selamat berjuang.